Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Azara Sundawa dengan NIM 08011282802531. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode Fazzi, Mamdani, dan Sugeno untuk mengidentifikasi cuaca di wilayah Palembang. Perakiraan cuaca merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan keputusan pada aktivitas yang berhubungan dengan cuaca, yang mana apabila perakiraan cuaca yang kurang maksimal, maka dapat menjadi salah satu hambatan pada beberapa bidang aktivitas kehidupan. Kesulitan dalam memprediksi cuaca di Indonesia ini menyebabkan pentingnya kemampuan dalam memprediksi cuaca yang akurat untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Sehingga dengan adanya kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dimungkinkannya dilakukan perakiraan cuaca berdasarkan data meteorologi. Maka akan dikembangkan suatu metode perakiraan awal kondisi cuaca dengan menggunakan data BMKG, yaitu dengan membangun suatu sistem atau program yang akan menjadi alternatif lain bagi pihak BMKG dalam meramalkan cuaca, yaitu menggunakan prinsip logika Fazzi yang didukung pada 3 kriteria, yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Digunakannya logika Fazzi karena memiliki kemampuan dalam mengolah pola pikir secara bahasa, sehingga tidak menggunakan persamaan matematika yang kompleks, yang mana logika Fazzi ini mentolerir data yang tidak tepat dan sangat fleksibel serta dapat didasarkan pada bahasa alami. Logika Fazzi sendiri memiliki 3 metode, yaitu Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. Pada penelitian kali ini akan digunakan metode Mamdani dan Sugeno. Metode Mamdani yang diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani, yang mana pada penalarannya metode ini adalah metode yang paling mudah dimengerti karena paling sesuai dengan nalar manusia, yang mana pada variabel outputnya metode Mamdani ini dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama, pembentukan himpunan logika Fazzi; kedua, aplikasi fungsi implikasi; ketiga, komposisi aturan; keempat, penegasan. Selanjutnya, metode Sugeno. Metode Sugeno ini memiliki penalaran yang hampir sama dengan penalaran pada metode Mamdani, yang mana pada metode Mamdani output penalarannya berupa himpunan Fazzi, sedangkan dalam metode Sugeno ini outputnya berupa konstanta. Selanjutnya, metode dari program ini akan dibentuk pemrograman, yaitu pertama dengan pembentukan variabel. Dalam pembentukan variabel ini terdapat variabel output sebagai luaran dan variabel input sebagai masukan. Pada prediksi perakiraan cuaca terdapat 4 variabel pengambil keputusan, yaitu 3 variabel input dan 1 variabel output, di mana dari masing-masing variabel tersebut memiliki nilai linguistik. Pertama, untuk variabel suhu udara memiliki nilai linguistik rendah, sedang, dan panas. Kedua, untuk variabel udara memiliki nilai linguistik lembab, sedang, dan tidak lembab. Ketiga, kecepatan angin memiliki nilai linguistik pelan, sedang, dan kencang. Dan untuk variabel output cuaca curah hujan memiliki nilai linguistik tidak hujan, hujan ringan, hujan sedang, dan hujan lebat. Selanjutnya, fazifikasi. Fazifikasi ini adalah proses mengubah input sistem termasuk angka menjadi variabel bahasa atau linguistik, di mana pada proses ini kita akan menggunakan data yang diambil dari situs BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan di Kota Palembang, yaitu dengan mendownload filenya pada website BMKG dengan format Excel. Berikut adalah data pada periode November 2018. Dari tabel 1 tersebut, kita dapat membentuk semesta pembicaraan untuk setiap variabel Fazzi. Yang pertama, untuk variabel suhu udara, yaitu dengan semesta pembicaraan nilai 22 sampai 34. Untuk variabel kelembapan udara, semesta pembicaraannya dengan rentang 55 sampai 98.
Untuk variabel kecepatan angin, semesta pembicaraannya dengan rentang 1 sampai 33. Dan untuk output yaitu variabel curah hujan dengan semesta pembicaraan dengan rentang 0 sampai 100, yang mana pada masing-masing variabel ini memiliki nilai linguistik dengan rentang masing-masing. Selanjutnya, untuk membentuk fungsi keanggotaan dari setiap variabel akan digunakan persamaan berikut, yaitu persamaan garis Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sehingga dapat dilakukannya pembentukan fungsi keanggotaan dari variabel tersebut. Pertama, untuk fungsi keanggotaan variabel udara, suhu udara, di mana pada variabel suhu udara ini memiliki 3 nilai linguistik, rendah, sedang, dan tinggi, dengan rentang nilai 22 sampai 34. Untuk nilai linguistik rendah akan digunakan pendekatan fungsi linear turun, sementara untuk fungsi linguistik sedang akan digunakan fungsi segitiga, dan untuk nilai linguistik tinggi akan digunakan pendekatan linear naik, yang terlihat pada gambar 2. Untuk pembentukan fungsi keanggotaan suhu udara rendah, yang mana pada gambar 2 dapat dilihat nilai linguistik rendah ini, suhu udaranya dapat bernilai 1 jika suhu udara lebih kecil daripada 22 Celcius, dan nilai linguistik rendah dapat bernilai 0 jika suhu udara lebih besar daripada 27 Celcius. Pada nilai linguistik rendah ini dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara 22 sampai 27 Celcius. Kemudian akan diambil 2 titik, yaitu titik A 22,1 dan C 27,0, di mana pada nilai X1 22, X2 27, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0. Sehingga dengan menggunakan persamaan 1 akan diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu diperoleh persamaan Y sama dengan 27 min X per 5, maka didapatkan fungsi keanggotaan untuk suhu udara rendah pada persamaan 2 berikut ini. Selanjutnya, untuk suhu udara sedang, berdasarkan pada gambar 2 dapat kita lihat bahwa nilai linguistik sedang ini dapat bernilai 1 jika suhu udara berada pada nilai 28 Celcius, dan dapat bernilai 0 jika suhu udara lebih kecil daripada 25 Celcius dan lebih besar daripada 31 Celcius. Dan dapat membentuk suatu persamaan apabila berada di antara 25 sampai 28 dan 28 sampai dengan 31. Kita akan menggunakan fungsi pendekatan segitiga, yang mana ada fungsi linear menaik dan fungsi linear menurun. Untuk fungsi linear menaik akan diambil 2 titik, yaitu titik B 25,0 dan D 28,1, di mana untuk nilai X-nya X1-nya sama dengan 25, X2-nya sama dengan 28, Y1-nya sama dengan 0, Y2-nya sama dengan 1. Dan untuk fungsi linear menurun diambil 2 titik, yaitu titik D 28,1 dan F 31,0, di mana nilai X1 adalah 28, X2 sama dengan 31, Y1 sama dengan 1, dan Y2 sama dengan 0. Pertama akan kita lakukan penghitungan untuk persamaan suhu udara sedang linear menaik, yaitu dengan menggunakan persamaan 1 akan kita peroleh persamaan Y sama dengan X min 25 per 10. Selanjutnya, untuk penghitungan suhu udara sedang pada fungsi linear menurun dengan menggunakan persamaan 1 akan diperoleh persamaan, yaitu Y sama dengan 31 min X per 3. Maka didapatkan fungsi keanggotaan untuk suhu udara sedang pada persamaan 3 berikut ini. Selanjutnya, untuk suhu udara tinggi, yang pada gambar 2 dapat kita lihat bahwa nilai linguistiknya tinggi. Suhu udara tinggi dapat bernilai 1 jika suhu udara lebih besar daripada 34 Celcius, yang mana dapat bernilai 0 jika suhu udara lebih kecil daripada 29 Celcius.
dan dapat membentuk suatu persamaan apabila berada di antara rentang nilai 29 sampai 34. Kemudian kita ambil dua titik, yaitu titik E dengan titik 29,0 dan titik G 34,1, di mana untuk X1 sama dengan 29, X2 sama dengan 34, dan Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1. Kita akan menggunakan persamaan 1 sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan X min 29 per 5. Maka didapatkan fungsi keanggotaan untuk suhu udara tinggi pada persamaan 4 berikut ini. Selanjutnya akan dilakukan pembentukan fungsi keanggotaan untuk variabel kelembapan udara. Berdasarkan pada tabel 1, dapat kita lihat kelembapan udara memiliki 3 nilai linguistik. Yang pertama tidak lembab, sedang, dan lembab, yang mana memiliki rentang nilai dari 55 sampai 98. Untuk ketiga nilai linguistik ini akan kita gunakan fungsi pendekatan masing-masing grafik. Untuk nilai linguistik tidak lembab akan digambarkan dengan grafik pendekatan fungsi linear turun, dan untuk nilai linguistik sedang akan digunakan fungsi segitiga, dan untuk nilai linguistik lembab akan digunakan pendekatan linear menaik, yang dapat kita lihat pada gambar ketiga. Untuk keanggotaan kelembapan udara tidak lembab dapat kita lihat pada gambar 3, yaitu untuk nilai linguistik tidak lembab dapat bernilai 1 jika kelembapan udara lebih kecil daripada 55% dan dapat bernilai 0 jika kelembapan udara lebih besar daripada 70%, dan dapat membentuk suatu persamaan apabila berada di antara nilai 55 sampai 70%. Kemudian kita ambil dua titik, yaitu titik A 55,1 dan C 70,0, di mana untuk nilai X1 sama dengan 55, X2 70, Y1 1, Y2 0. Sehingga dengan menggunakan persamaan 1 akan kita peroleh persamaan, yaitu Y sama dengan 70 min X per 15. Maka akan kita dapatkan fungsi keanggotaan untuk kelembapan udara pada kategori tidak lembab pada persamaan 5 berikut ini. Selanjutnya untuk kelembapan udara sedang dapat kita lihat pada gambar 3, yaitu di mana nilai linguistik sedang dapat bernilai 1 jika kelembapan udara berada pada 75%, dan dapat bernilai 0 jika kelembapan udara lebih kecil daripada 65% dan lebih besar daripada 85%, dan dapat membentuk suatu persamaan apabila berada di antara rentang nilai 65 sampai 75 dan rentang nilai 75 sampai 85. Dengan fungsi pendekatan segitiga ini, maka akan kita hitung pendekatan linear menaik dan linear menurun. Untuk linear menaik diambil dua titik, yaitu titik B 65,0 dan titik D 75,1. Kemudian untuk kelembapan udara pada penghitungan linear menurun diambil dua titik, yaitu titik D 75,1 dan titik F 85,0. Sehingga dengan menggunakan persamaan 1 akan diperoleh persamaan sebagai berikut untuk linear menaik, yaitu Y sama dengan X min 65 per 10. Dan untuk penghitungan kelembapan udara sedang pada linear menurun, dengan menggunakan persamaan 1 akan diperoleh persamaan, yaitu Y sama dengan 85 min X per 10. Maka didapatkan fungsi keanggotaan untuk kelembapan udara sedang pada persamaan 5 berikut ini. Selanjutnya untuk kelembapan udara pada kategori lembab, di mana terdapat nilai linguistik lembab dapat bernilai 1 jika kelembapan udara lebih dari 98% dan dapat bernilai 0 jika kelembapan lebih kecil daripada 80%, dan dapat membentuk suatu persamaan apabila berada pada rentang 80 sampai 98%. Kemudian kita ambil dua titik, yaitu titik E
80,0 dan titik G 98,1, di mana untuk nilai X1 sama dengan 80, X2 sama dengan 98, Y1 sama dengan 0, dan Y2 sama dengan 1. Akan kita hitung persamaan kelembapan udara pada kategori lembab dengan menggunakan persamaan 1. Akan diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan X min 80 per 18. Maka akan kita dapatkan fungsi keanggotaan untuk kelembapan udara pada kategori lembab pada persamaan 7 berikut ini. Selanjutnya akan dilakukan penghitungan pada fungsi keanggotaan pada variabel kecepatan angin, di mana pada variabel kecepatan angin ini memiliki 3 nilai linguistik, pelan, sedang, dan kencang, yang memiliki rentang nilai 1 sampai dengan 33, dan akan digunakan fungsi pendekatan linear menurun, linear menaik, dan fungsi segitiga, yang dapat dilihat pada gambar 4. Untuk kecepatan angin kategori pelan, di mana pada nilai linguistik pelan ini dapat bernilai 1 jika kecepatan angin lebih kecil daripada 1 meter per sekon, dan dapat bernilai 0 jika kecepatan angin lebih besar dari 9 meter per sekon, dan dapat berupa suatu persamaan apabila berada di antara nilai 1 sampai dengan 9. Kemudian akan diambil dua titik, yaitu titik A 1,1 dan titik C 9,0, di mana untuk nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 9, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan persamaan 1 akan diperoleh persamaan Y sama dengan 9 min X per 8. Maka akan didapatkan fungsi keanggotaannya untuk kecepatan angin pada kategori pelan, yaitu pada persamaan 8 berikut ini. Selanjutnya untuk kecepatan angin pada kategori sedang, yaitu dapat bernilai 1 jika kecepatan angin berada pada nilai 12 meter per sekon, dan dapat bernilai 0 jika kecepatan angin lebih kecil dari 6 meter per sekon dan lebih besar dari 18 meter per sekon, dan dapat berupa persamaan apabila berada di antara nilai 6 sampai 12 dan 12 sampai dengan 18. Pada kategori sedang ini akan digunakan pendekatan segitiga, yang mana kita akan menghitung pada linear menaik dan pada linear menurun. Pada linear menaik diambil dua titik, yaitu titik B 6,0 dan titik D 12,1. Dan pada linear menurun diambil dua titik, yaitu titik D 12,1 dan F 18,0. Pertama kita akan menghitung untuk menentukan fungsi keanggotaannya pada persamaan kecepatan angin sedang linear menaik, yaitu dengan menggunakan persamaan 1 akan diperoleh Y sama dengan X min 6 per 6. Kemudian untuk penghitungan kecepatan angin sedang pada linear menurun, dengan menggunakan persamaan 1 akan diperoleh Y sama dengan 18 min X per 6. Maka didapatkan fungsi keanggotaan pada kecepatan angin sedang pada persamaan 9 berikut ini. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan angin pada kategori kencang, yang mana dapat bernilai 1 jika kecepatan angin lebih besar daripada 33 dan bernilai 0 jika lebih kecil daripada 15 meter per sekon, dan dapat berupa persamaan apabila berada di antara 15 sampai 33. Dan kita ambil dua titik, yaitu titik E 15,0 dan titik G 33,1, di mana pada kategori kencang ini akan kita hitung dengan menggunakan linear menaik, yaitu dengan menggunakan persamaan 1 akan diperoleh persamaan Y sama dengan X min 15 per 18. Maka akan kita dapatkan fungsi keanggotaan untuk kecepatan angin kencang pada persamaan 10 berikut ini. Selanjutnya kita akan menghitung fungsi
keanggotaan pada variabel output, yaitu curah hujan, di mana curah hujan ini memiliki 4 nilai linguistik: tidak hujan, hujan ringan, hujan sedang, dan hujan lebat, yang memiliki rentang 0 sampai dengan 100. Untuk pendekatan kurva sendiri, kita akan menggunakan linear menurun pada nilai linguistik tidak hujan. Nilai linguistik hujan ringan akan menggunakan pendekatan kurva fungsi segitiga. Nilai linguistik hujan sedang yaitu pendekatan kurva fungsi trapesium. Lalu untuk nilai linguistik hujan lebat menggunakan fungsi pendekatan kurva linear menaik, yang dapat kita lihat pada gambar 5. Untuk kategori tidak hujan, yaitu dapat bernilai 1 jika lebih kecil daripada 5 dan dapat bernilai 0 jika lebih besar daripada 12. Kita akan ambil dua titik, yaitu titik A 5,1 dan titik C 12,0. Kemudian kita hitung untuk persamaan cuaca curah hujan pada kategori tidak hujan, yaitu dengan menggunakan persamaan 1 kita peroleh Y sama dengan 12 min X per 7. Maka didapatkan fungsi keanggotaan untuk curah hujan pada kategori tidak hujan pada persamaan 11 berikut ini. Untuk kategori hujan ringan, yaitu hujan ringan dapat bernilai 1 jika curah hujan 12 dan dapat bernilai 0 jika lebih kecil daripada 5 dan lebih besar daripada 19. Lalu untuk nilai linguistik hujan ringan ini dapat membentuk suatu persamaan apabila berada pada 5 sampai 12 dan 12 sampai dengan 19. Kita akan menggunakan pendekatan fungsi segitiga, yang mana akan ada dua penghitungan, yaitu penghitungan pertama linear menaik dan linear menurun. Untuk linear menaik diambil dua titik, titik B 5,0 dan titik D 12,1. Dan pada linear menurun diambil dua titik, yaitu titik D 12,1 dan E 19,0. Akan kita lakukan penghitungan pada linear menaik, yaitu dengan menggunakan persamaan 1 akan kita peroleh Y sama dengan X min 5 per 7. Selanjutnya untuk pada kategori hujan ringan linear menurun, dengan menggunakan persamaan 1 akan diperoleh Y sama dengan 19 min X per 7. Maka didapatkan fungsi keanggotaannya untuk curah hujan pada kategori hujan ringan, yaitu pada persamaan 12 berikut ini. Selanjutnya pada kategori hujan sedang dapat bernilai 1 jika curah hujan lebih besar daripada 19 sampai 50, dan dapat bernilai 0 jika curah hujan lebih kecil daripada 12 dan lebih besar daripada 57. Dan dapat berupa persamaan, yaitu di antara rentang 12 sampai 57. Kemudian kita ambil dua titik untuk linear menaiknya, yaitu titik C 12,0 dan F 19,1. Dan pada titik linear menurun diambil titik H 50,1 dan I 57,0. Untuk penghitungan pada linear menaiknya, yaitu dengan menggunakan persamaan 1 akan kita peroleh Y sama dengan X min 12 per 7. Dan untuk linear menurunnya kita gunakan persamaan 1 akan diperoleh Y sama dengan 57 min X per 7. Maka didapatkan fungsi keanggotaannya pada curah hujan kategori hujan pada persamaan 13 berikut ini. Selanjutnya akan kita hitung, yaitu kategori hujan lebat. Hujan lebat ini dapat bernilai 1 jika curah hujan lebih besar daripada 57 dan bernilai 0 jika lebih dari 50. Kemudian dapat membentuk suatu persamaan apabila berada di antara nilai 50 sampai 57. Kemudian akan kita ambil dua titik, yaitu titik G dan titik J. Titik G 50,0, titik J 57,1. Di mana kita hitung menggunakan persamaan 1 akan diperoleh persamaan Y sama dengan X min 50 per 7. Maka kita dapatkan fungsi keanggotaan untuk curah hujan kategori hujan lebat pada persamaan 14 berikut ini.
Inferensi. Pada tahap inferensi ini akan dibentuk aturan yang akan digunakan dalam proses perubahan input sistem yang awalnya berupa nilai numerik menjadi nilai bahasa. Yang mana aturan ini sangat penting karena proses ini menentukan bagaimana proses prediksi berlangsung. Apabila proses aturan ini tidak sesuai, maka hasil prediksi juga tidak akan sesuai. Maka pada pembahasan ini rules diperoleh berdasarkan dari analisis data yang sudah didapatkan dari BMKG. Dapat dilihat pada tabel 3 ini aturan pada proses program fusi prediksi curah hujan, yang mana terdapat 27 aturan. Selanjutnya, pembentukan aturan-aturan fazi. Pembentukan aturan fazi ini untuk menentukan perakiraan cuaca berdasarkan suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin dengan menggunakan dua metode fazi logik. Terdapat 27 rule base karena masing-masing dari variabel input memiliki 3 variabel linguistik. Berikut adalah rule base pada identifikasi perakiraan cuaca. Selanjutnya, aplikasi aturan fazi. Pada aplikasi aturan fazi ini, aturan-aturan yang ada pada tabel 3 dengan jumlah sebanyak 27 aturan akan kita terapkan pada nilai dari setiap variabel yang ada. Jika pada aturan ini akan menggunakan n, maka akan menggunakan operasi min. Namun jika pada aturan menggunakan or, maka akan menggunakan operasi max. Dapat kita lihat pada persamaan nomor 15 dan persamaan fungsi nomor 16. Selanjutnya, difusifikasi. Difusifikasi merupakan proses penegasan dari nilai fazi ke nilai Cripps atau nilai tegas. Pada proses ini, input yang dimasukkan merupakan suatu himpunan fazi, sedangkan output yang dihasilkan pada proses ini merupakan suatu nilai tegas tertentu. Yang mana pada program kali ini, proses difusifikasi metode Mamdani akan menggunakan metode centroid menggunakan persamaan 2, maksudnya persamaan 17, dan untuk metode Sugeno akan digunakan metode average yang dapat dilihat pada persamaan ke-18. Selanjutnya, perhitungan manual. Pada penghitungan manual ini akan kita lakukan identifikasi cuaca, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, atau hujan lebat yang berdasarkan pada data BMKG di Stasiun Klimatologi Kota Palembang pada tanggal 11 November 2018 yang memiliki kondisi suhu udara sebesar 26,5 derajat Celcius dan kelembapan udara sebesar 94%, serta kecepatan angin 2 meter per sekon. Pada penghitungan manual ini akan kita gunakan dua metode, yaitu metode Mamdani dan metode Sugeno. Pertama, untuk metode Mamdani, yaitu tahapan fazifikasi. Akan dilakukan penghitungan derajat keanggotaan dari data yang akan diuji coba berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah dibentuk. Untuk derajat keanggotaan suhu udara yaitu sebesar 26,5, yaitu suhu udara rendah didapatkan nilai 0,1 dan suhu udara sedang didapatkan 0,15 dan suhu udara tinggi 0. Kemudian untuk variabel kelembapan udara kita misalkan nilainya dengan Y, maka akan kita hitung derajat keanggotaannya. Derajat keanggotaan untuk kelembapan udara yaitu sebesar 94%. Untuk kelembapan udara kategori tidak lembab bernilai 0, kategori sedang bernilai 0, dan kategori lembab bernilai 0,7. Selanjutnya untuk kecepatan angin, kita misalkan nilainya dengan Z, kemudian kita hitung derajat keanggotaannya, di mana derajat keanggotaannya untuk kecepatan angin sebesar 2 meter per sekon, pada kategori pelan didapatkan 0,87, pada kategori sedang 0, pada kategori kencang 0. Selanjutnya, aplikasi aturan fazi.
Dengan adanya aturan yang telah kita bentuk di atas, yaitu sebanyak 27 aturan diterapkan pada nilai setiap variabel yang ada. Berikut ini aturan serta penghitungan dari 27 rule base prediksi cuaca. Selanjutnya, komposisi fungsi aturan, di mana pada proses inferensi terhadap semua aturan telah selesai, maka proses agregasi yaitu menggabungkan semua output ke dalam fuzzy set. Metode agregasi ini adalah menggunakan metode max, yaitu output maksimal dari setiap aturan pada fungsi keanggotaan, di mana pertama untuk nilai hujan ringan yaitu diperoleh satu nilai 0,1. Maka dengan menggunakan persamaan 3 kita dapatkan nilai, maksudnya bukan persamaan 3, persamaan 17, yaitu hujan ringan 0,1. Dan untuk hujan sedang yaitu diperoleh satu nilai juga, yaitu 0,15, dengan menggunakan persamaan 17, yaitu diperoleh hujan sedang adalah 0,15, sehingga didapatkan nilai maksimum dari masing-masing fungsi keanggotaan tadi. Maka kita dapat membentuk grafik komposisinya yang dapat dilihat pada gambar 6. Berdasarkan gambar 6 ini kita dapat menghitung keanggotaannya dari daerah hasil komposisi, yaitu A1, A2, A3, dan A4, A5. Kemudian untuk nilai X-nya akan kita cari nilai X1, X2, X3, dan X4. Pada gambar 6 ini juga dapat kita lihat bahwa fungsi keanggotaan yang digunakan ialah fungsi keanggotaan hujan ringan pada nilai X1 dan X2, dan fungsi keanggotaan hujan sedang pada nilai X3 dan X4 yang telah kita lakukan perhitungan di subbab 2.2. Kemudian kita cari nilai X1, X2, dan X4. Untuk nilai X1 diperoleh 17,95, dengan X2 diperoleh 18,3, dengan X3 diperoleh 56,3, dan X4 diperoleh 55,95. Maka setelah mendapatkan nilai X1, X2, X3, dan X4, maka dapat kita bentuk fungsi keanggotaan untuk daerah hasil komposisi pada persamaan 19 berikut ini. Selanjutnya yaitu proses difusifikasi atau proses penegasan, yaitu pada metode Mamdani digunakan metode sentroid, yang mana pada nilai sentroid ini menggunakan solusi Cripps, yaitu dengan menggunakan persamaan 17 akan kita cari nilai momen dan luas terlebih dahulu. Kemudian akan kita hitung nilai momen, diperoleh untuk momen 1 yaitu 22,27, momen 2 0,8, dan momen 3 139,7, dan M4 2,45, dan momen 5 yaitu 5,95. Kemudian mencari luas daerah atau simbolkan dengan A. Untuk A1 diperoleh 1,95, A2 0,44, A3 3,8, A4 0,44, A5 0,105. Setelah diperoleh momen dan luas, maka akan kita gunakan persamaan 17 untuk memperoleh perhitungan manual dengan metode Mamdani, yaitu didapatkan perhitungan manual dengan metode Mamdani sebesar 25,4. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode Mamdani apabila diketahui suhu udara sebesar 26,5 derajat Celcius dan kelembapan udara sebesar 94% dan kecepatan angin 2 meter per sekon, maka didapatkan curah hujan sebesar 25,4. Selanjutnya untuk metode Sugeno,
Pada tahap ini kita juga akan menggunakan suhu udara sebesar 26,5 derajat Celcius dan kelembapan udara sebesar 94 derajat Celcius per sekon. Yaitu langkah pertama, fazifikasi. Pada fazifikasi ini akan kita lakukan penghitungan derajat keanggotaan dari variabel yang telah ada dengan fungsi keanggotaan yang telah dibentuk berdasarkan fungsi keanggotaan yang ada pada subbab 2 titik. Untuk derajat keanggotaan pada suhu udara yaitu sebesar 26,5, pada kategori suhu udara rendah didapatkan nilai 0,1, pada kategori sedang didapatkan nilai 0,15, pada kategori tinggi untuk kelembapan udara dimisalkan dengan nilainya Y, yaitu kita hitung derajat keanggotaannya berdasarkan fungsi keanggotaan, yaitu 4,94%. Pada kategori tidak lembab kita dapatkan nilai 0, pada kategori sedang kita dapatkan nilai 0, pada udara lembab kita dapatkan nilai 0,7. Selanjutnya untuk variabel kecepatan angin kita misalkan nilainya dengan Z, kemudian kita hitung derajat keanggotaannya berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ada, di mana derajat keanggotaan untuk kecepatan angin yaitu sebesar 2. Pada kategori pelan kita dapatkan nilai 0,87, pada kategori sedang kita dapatkan nilai 0, pada kategori kencang kita dapatkan nilai 0. Selanjutnya yaitu tahap aplikasi aturan fazi, di mana aturan-aturan yang ada pada tabel 3 dengan jumlah sebanyak 27 aturan akan diterapkan pada nilai dari setiap variabel yang ada, di mana pada pembahasan ini menggunakan operator N, maka dalam proses penghitungannya digunakan operasi min sesuai dengan persamaan 15 yang akan dihitung nilai alfa predikat untuk setiap 27 aturan seperti di bawah ini. Kemudian selanjutnya yaitu proses defusifikasi, yaitu di mana proses penegasan pada metode Fasi-Segeno akan dilakukan dengan menggunakan metode average untuk mencari nilai Z-nya, yaitu dengan persamaan 18, maka akan kita dapatkan perhitungan manual pada metode Sugeno, yaitu dengan curah hujan sebesar 27,2, yaitu dengan menggunakan metode Sugeno apabila diketahui suhu udara 26,5 derajat Celcius dan kelembapan udara sebesar 94% dan kecepatan angin 2 meter per sekon, maka akan didapatkan curah hujan sebesar 27,2. Selanjutnya pembahasan program. Pada pembahasan program kita akan menggunakan fitur Toolbox, MATLAB, dan GUI MATLAB. Berikut langkah-langkah pada proses pembuatan Fuzzy Logic Toolbox dan GUI MATLAB pada metode Mamdani dan Sugeno. Dapat dilihat bahwa hasil perhitungan pada Fuzzy Logic Toolbox dengan menginputkan suhu udara sebesar 26,5 derajat Celcius dan kelembapan udara sebesar 94% dan kecepatan angin sebesar 2 meter per sekon dengan metode Mamdani, kita lihat pada gambar 7 didapatkan curah hujan sebesar 22,7. Kita akan coba memasukkan nilai tersebut pada program yang telah kita buat, yaitu di sini dengan metode Mamdani terdapat 3 variabel input dan 1 variabel output. Dengan variabel input yaitu suhu udara,
dengan rentang 22 sampai 33 dan kelembapan udara dengan rentang 55 sampai 98 dan kecepatan angin dengan rentang 1 sampai 33 dan curah hujan sebesar 0 sampai dengan 100. Di sini telah kita bentuk rules yaitu di sini terdapat 27 rules sesuai dengan yang telah dibentuk tadi pada proses ujifikasi atau aplikasi aturan fuzzy. Kemudian di sini kita akan menghitung dari nilai suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Di sini kita masukkan suhu udara sebesar 26,5 dan kelembapan udara sebesar 94, kecepatan angin sebesar 2. Kita enter. Kemudian didapatkan curah hujan sebesar 22,7 pada metode Mamdani di Logic Toolbook MATLAB. Selanjutnya akan kita lihat juga hasil perhitungan pada Fuzzy Logic Toolbook pada metode Sugeno dengan memasukkan suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin yang sama. Di mana di sini akan didapatkan nilai curah hujan sebesar 25,3. Ini merupakan program yang telah kita buat pada Logic Toolbook MATLAB untuk metode Sugeno. Di sini sama seperti sebelumnya, yaitu metode Mamdani, kita buat 3 variabel input dan 1 variabel output, yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Untuk output yaitu curah hujan, di sini bedanya untuk curah hujan menggunakan konstanta. Kita lihat untuk rules-nya. Rules sama, yaitu sebanyak 27 aturan yang kita bentuk, yang telah dibentuk. Selanjutnya kita akan menghitung dari suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin pada tanggal 11 November suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin. Enter. Di sini diperoleh nilai curah hujan yaitu 25,3. Selanjutnya pada program GUI MATLAB dengan menggunakan metode Mamdani dan Sugeno. Berikut adalah tampilan desainnya. Gambar 9. Berikut merupakan sintak yang akan kita gunakan pada proses tampilan di GUI, yaitu gambar 10 adalah sintak variabel input suhu udara, gambar 11 sintak variabel input kelembapan udara, dan gambar 12 adalah sintak variabel input kecepatan angin.
Kemudian juga akan kita buat tombol-tombol yang akan ada pada proses di GUI. Yang pertama yaitu tombol proses untuk metode Mamdani dan Sugeno. Terlihat seperti gambar 13 sintaknya. Kemudian untuk tombol selanjutnya yaitu tombol reset. Dapat kita lihat pada gambar 14 merupakan sintak tombol reset. Selanjutnya yaitu tombol keluar yang akan kita buat sintaknya. Dapat dilihat pada gambar 15 merupakan sintak tombol keluar. Dapat dilihat pada gambar 16, ini merupakan tampilan akhir dari program GUI, yang mana pada tampilan ini akan kita inputkan nilai suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Yaitu diinputkan nilai suhu udara sebesar 26,5, kelembapan udara sebesar 94, dan kecepatan angin sebesar 2. Yang mana setelah kita klik tombol proses, maka akan muncul hasil dari metode Mamdani dan Sugeno. Didapatkan pada metode Mamdani sebesar 22,7 dan pada metode Sugeno didapatkan nilai sebesar 25,3 dengan menggunakan program GUI. Berikut merupakan tampilan akhir dari program GUI. Di sini akan kita inputkan nilai suhu udara sebesar 26,5 dan kelembapan udara 94, kecepatan angin 2. Kemudian kita proses, diperoleh nilai untuk penghitungan program GUI pada metode Mamdani sebesar 22,7, pada metode Sugeno sebesar 25,3. Selanjutnya, pembahasan hasil perbandingan antara metode Mamdani dan Sugeno yang diukur dengan mengukur curah hujan pada tanggal 11 November 2018 di Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan Kota Palembang dengan suhu udara sebesar 26,5 derajat Celcius, kelembapan 24%, dan angin 2 meter per sekon, yang dilakukan dengan cara manual, Logic Toolbox, dan GUI MATLAB. Dapat dilihat pada tabel 4. Selanjutnya akan kita bahas perbandingan hasil perhitungan manual dengan perhitungan program MATLAB pada metode Mamdani. Di sini kita peroleh dengan pengujian menggunakan MATLAB Toolbox dan GUI MATLAB diperoleh hasil yang sama, yaitu 22,7, yang mana dengan kita tarik kesimpulan berdasarkan dengan semesta pembicaraannya yang ada pada tabel 2, maka teridentifikasi bahwa curah hujan tersebut menunjukkan bahwa cuaca sedang hujan sedang. Selanjutnya yaitu dengan penghitungan manual. Dengan penghitungan manual kita peroleh sebesar 25,4, yang mana kesimpulannya juga yaitu cuaca hujan sedang. Dari perbedaan hasil penghitungan tersebut, yang mana hasil pengujian yang tidak terlalu signifikan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sama pada suhu udara 26,5 derajat, kelembapan udara 94%, dan kecepatan angin sebesar 2 meter per sekon akan teridentifikasi hujan sedang. Selanjutnya yaitu perbandingan perhitungan manual dengan penghitungan program pada metode Sugeno. Dengan penghitungan manual diperoleh yaitu 27,2 dengan kesimpulan bahwa cuaca hujan sedang. Dengan GUI diperoleh hasil yang sama yaitu 25,3, yang
teridentifikasi cuaca hujan sedang, di mana dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perhitungan manual dengan penghitungan program pada metode Sugeno. Hal ini terjadi karena pembulatan pada hasil perhitungan antara manual dengan program, sehingga diambil kesimpulan bahwa pada suhu udara 26,5 derajat Celcius dan kelembapan udara 94%, kecepatan angin 2 meter per sekon akan teridentifikasi cuaca hujan sedang. Selanjutnya yaitu tahapan pengujian akurasi data, yang mana di sini dipastikan akurasi program yang telah dibuat dengan mengambil data uji yang didapatkan dari data cuaca BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan di Kota Palembang dengan periode bulan November 2001 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. Berdasarkan data uji pada tabel 5, akan dilakukan pengujian dengan menggunakan MATLAB Fuzzy Logic Toolbox dan MATLAB GUI dengan menggunakan metode Mamdani dan Sugeno, yang mana dapat terlihat pada tabel 6 hasil dari penghitungan. Dari tabel ketujuh ini dapat kita lihat didapatkan perhitungan error dan error persen dengan menggunakan Fuzzy MATLAB Logic Toolbox dan MATLAB GUI. Pada MATLAB Logic Toolbox untuk metode Mamdani diperoleh nilai error persen sebesar 33,82%, sehingga diperoleh nilai akurasinya sebesar 66,12%. Dan pada metode Mamdani MATLAB GUI diperoleh nilai error sebesar 33,11%, dan diperoleh akurasinya sebesar 66,89%. Pada metode Mamdani ini, baik menggunakan metode Logic Toolbox dan MATLAB GUI, diperoleh akurasi di atas 60%, yang menunjukkan bahwa metode tersebut cukup baik dalam memprediksi cuaca. Selanjutnya yaitu dengan metode Sugeno. Pada MATLAB Logic Toolbox diperoleh nilai akurasi sebesar 79,51%, dan pada MATLAB GUI diperoleh nilai akurasi sebesar 81,80%. Pada metode Mamdani ini dengan menggunakan kedua program yaitu MATLAB Logic Toolbox dan MATLAB GUI diperoleh akurasi di atas 75%, yang menunjukkan bahwa metode Sugeno ini baik dalam memprediksi cuaca. Selanjutnya tahap kesimpulan. Di sini berdasarkan pengujian yang telah kita lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa logika fuzzy dapat digunakan untuk mengidentifikasikan cuaca dengan mengukur curah hujan berdasarkan 3 kriteria yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin dengan menggunakan metode fuzzy, Mamdani, dan Sugeno. Di mana berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dari perhitungan manual dan perhitungan program yang memiliki perbedaan tidak terlalu signifikan. Pada perhitungan dengan menggunakan metode Sugeno untuk mengidentifikasi cuaca baik menggunakan program MATLAB Logic Toolbox maupun program MATLAB GUI menunjukkan tingkat akurasi lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode Mamdani, di mana pada metode Sugeno menunjukkan akurasi di atas 75%, sedangkan dengan menggunakan metode Mamdani diperoleh akurasi kurang dari 75%. Maka dapat disimpulkan bahwa metode Sugeno lebih baik dalam mengidentifikasikan cuaca
di wilayah Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Kota Palembang periode November 2021. Sekian video penjelasan saya mengenai penerapan metode Fazzi Mamdani dan Sugeno untuk mengidentifikasikan cuaca di wilayah Kota Palembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.